Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan sejawat apoteker. Kembali lagi di acara Talkshow IG Live Ngobati, ngobrol bareng IYPG Jatim. Perkenalkan, saya apoteker Firda Aulia Rahman yang akan menjadi host atau moderator pada IG Live acara Ngobati pada pagi hari ini. Sebelumnya, mumpung masih suasana lebaran ya, izinkan saya perwakilan dari teman-teman IYPG Jatim untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, pada talk show Ngobati pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tema tentang malaria. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kemarin pada tanggal 25 April 2023 merupakan peringatan untuk Hari Malaria Sedunia. Nah, tahukah kalian bahwasanya Indonesia sendiri merupakan negara dengan peringkat tertinggi nomor 2 untuk kasus malarianya yang ada di negara Asia Tenggara berdasarkan laporan dari WHO pada tahun 2020. Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan untuk pengobatan malaria sendiri itu sangat penting ya pastinya, sehingga bisa membuat Indonesia sendiri bebas dari malaria. Nah, pada kali ini untuk membahas lebih lanjut terkait topik malaria ini, saya tidak akan sendirian, akan ada narasumber kita yang pastinya akan memberikan informasi yang informatif dan juga edukatif, yaitu apoteker Zulfa Khairun Nikmah. Ditunggu sebentar, saya akan menginvite narasumber kita terlebih dahulu. Ya, halo Mbak Zulfa. Mbak Firda, selamat pagi. Minal aidin wal faidin ya Mbak Zulfa ya, mohon maaf lahir dan batin. Iya Mbak, masih suasana lebaran ya, mohon maaf lahir batin. Iya betul, mohon maaf lahir batin ya. Oke Mbak Zulfa, kita langsung aja ya untuk biar mempersingkat waktu. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwasanya pada topik kali ini Ngobati akan membahas terkait tentang malaria, sekaligus memperingati Hari Malaria Sedunia pada tanggal 25 April kemarin ya. Nah, ini untuk Mbak Zulfa sendiri merupakan apoteker yang berpraktik di puskesmas ya Pak ya? Iya Mbak. Puskesmas, iya. Puskesmasnya itu sendiri masih ada terdapat kasus malaria ya Mbak Zulfa ya? Benar. Nah, memang kita butuh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan supaya Indonesia sendiri bisa bebas dari malaria. Oke, langsung aja ya Mbak Zulfa ya. Untuk ini mungkin teman-teman di sini yang mungkin ada yang join bukan teman-teman dari tenaga kesehatan ya, itu kita bisa memberi informasi terkait bagaimana sih gejala dari malaria sendiri, kemudian apakah malaria itu memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam atau satu jenis aja, kemudian juga penyebab dari malaria sendiri itu bagaimana, itu bisa mungkin dijelaskan oleh Mbak Zulfa. Oke, makasih Mbak Firda. Teman-teman semuanya mungkin refresh ilmu ya. Bagi yang teman-teman tenaga kesehatan mungkin sudah pernah dapat materinya. Bagi yang teman-teman non kesehatan mungkin bisa belajar bersama mungkin ya. Oke, untuk penyebab dari penyakit malaria itu sendiri yaitu disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles betina gitu ya. Terus jenis dari malaria itu sendiri ada 5, yaitu malaria falciparum, itu yang paling sering, kemudian malaria vivax, malaria oval, kemudian malaria dan malaria knowlesi. Ada 5 jenis ya. Kemudian untuk gejalanya, gejala klasik ya, gejala klasik. Halo? Oh gitu, oke. Ya mohon maaf ya, jaringannya sebenarnya tadi sudah dikondisikan. Oke, mungkin saya ulangi lagi atau gimana Mbak Fir? Iya. Halo? Boleh diulangi secara singkat? Oke, untuk jenis dari malaria itu sendiri ada 5 jenis ya. Jelas Mbak suaranya? Jelas. Oke. Untuk jenis dari malaria itu ada 5 jenis ya. Yang pertama malaria falciparum, kemudian malaria vivax,
malaria oval, malaria malariae, dan malaria knowledge. Kemudian untuk gejala dari penyakit malaria, itu gejala klasik biasanya berupa demam ya, demam akut yang didahului dengan fase dingin, yaitu menggigil dulu biasanya pasiennya, kemudian diikuti demam tinggi, kemudian berkeringat banyak, kayak gitu rata-rata. Terus ada juga gejala lain biasanya berupa nyeri kepala, mual, muntah, diare, seperti itu. Pegal-pegal, nyeri otot, kayak gitu ya. Nah, penyakit malaria ini jika tidak ditangani dengan segera, itu bisa menjadi malaria dengan komplikasi atau malaria berat yang menyebabkan kematian. Kemudian malaria ini juga bisa menyebabkan anemia, yang mana itu akan menurunkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri ya. Dan untuk usia-usia rawan seperti bayi, kemudian ibu hamil, jika mengalami malaria dan tidak segera ditangani, itu bisa membahayakan untuk ibu hamilnya itu sendiri maupun untuk si bayi, bisa menyebabkan keguguran, kemudian DBLR, atau bahkan lahir dengan kematian, seperti itu. Halo, Mbak Firda. Oke. Mohon maaf ya, suaranya sudah jelas. Iya, terdengar Mbak suara saya? Oke, iya Mbak. Iya, suara Mbak Tuba jelas. Suara saya jelas atau tidak, Mbak? Ya, jelas Mbak. Sudah. Oke, berarti memang untuk malaria sendiri itu jenisnya ada 5 macam tadi ya, Mbak ya? Ya. Oke. Ya. Halo? Iya, Mbak. Ya. Tadi untuk jenis malaria sendiri untuk ada 5 macam ya, Mbak Sufa ya? Iya, ada 5 macam. Kemudian juga kemudian juga untuk malaria itu sangat berbahaya, apalagi kalau misalnya terjadi pada ibu hamil bisa menyebabkan kematian juga ya Mbak ya pada janin atau bayi. Ya, iya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui ya Mbak, bahwasannya kebanyakan kasus malaria yang ada di Indonesia itu terjadi di daerah endemik yang ada di wilayah timur, mungkin pada teman-teman kita yang ada di wilayah semacam Papua dan lain sebagainya. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri ini Mbak Zulfa, kan tadi sudah saya konfirmasi ya bahwasanya di puskesmas tempat Mbak Zulfa praktik itu masih ada kasus malaria. Iya benar Mbak. Bagaimana Mbak? Maksudnya prevalensi penyakit malaria di puskesmas tersebut, apakah mungkin berapa orang atau mungkin dalam sebulan berapa seperti itu? Itu bagaimana Mbak Supa? Oke. Sebenarnya Provinsi Jawa Timur ini untuk masalah prevalensi malaria ya pada tahun 2014 itu sudah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria sebenarnya untuk 34 kota dan kabupaten dari total 200 kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Madiun itu sendiri. Cuma memang Kecamatan Gemarang ini ya, tempat saya praktek ini, Kecamatan Gemarang merupakan salah satu kecamatan di Madiun yang memang endemis malaria sejak tahun 2006. Jumlah penderitanya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari 2006 itu bahkan sampai mengalami puncak ini ya, KLB ya, bahkan pada tahun 2008 itu sampai setahun itu ada 1.350-an pasien malaria di kecamatan kami. Itu KLB pada tahun 2008. Karena memang wilayah Kecamatan Gemarang itu merupakan wilayah pegunungan yang dia berbatasan langsung dengan wilayah hutan. Yang mana hutan ini sendiri kan tidak mudah dikendalikan ya keberadaan vektor malarianya ya dari nyamuk itu sendiri. Selain itu
tingkat mobilisasi yang tinggi dari masyarakat di Semarang. Penduduknya itu banyak yang kerja di luar Jawa, luar negeri, itu kerjanya di daerah-daerah yang endemik malaria seperti Papua, Kalimantan, kemudian luar negerinya Afrika, seperti itu. Memang rata-rata bekerja ke luar negeri sana. Jadi memang kasusnya masih tinggi. Kemudian semenjak itu kita tetap terus berupaya ya untuk bisa menangani kejadian malaria. Maka dari itu dari tahun 2008 sampai sekarang sih sebenarnya sudah mengalami penurunan grafik malaria yang signifikan ya, sudah sangat menurun sekali. Tapi tetap ada kasus malaria, namun itu sifatnya bukan malaria yang baru seperti itu. Jadi pasien yang sudah pernah terkena malaria sebelumnya, dia bekerja kembali ke luar negeri, terus mungkin terkena kembali, saat pulang, nah itu sakit lagi. Jadi rata-rata seperti itu, bukan kasus malaria yang baru lagi. Kalau untuk jumlah pasiennya per tahun mungkin masih ada sekitar 5-10 masih ada. Itu bukan kasus baru ya, dan semoga harapannya juga bukan kasus baru ya, karena kita kan menuju eliminasi malaria pada tahun 2030 nanti. Seperti itu. Oke, berarti memang ini ya kasus malarianya bisa terjadi itu karena memang orang-orang yang penduduk di sekitar Puskesmas Semarang itu sering ini ya Mbak terpapar, maksudnya dari luar negeri atau mungkin dari daerah lain. Ya, benar-benar Mbak. Ya. Dan wilayahnya juga masih sebagian besar hutan ya di kecamatan ini, jadi memang vektor nyamuknya sangat susah dikendalikan seperti itu. Baik. Berarti itu jumlah pasien tadi sorry Mbak 5-10. Ya, 5-10 per tahun masih ada untuk sekarang, itu sudah jauh turun dibandingkan saat KLB waktu itu. Sampai 1.000 pernah Mbak. Iya. Oh wow, 1.000 untuk wilayah Jawa Timur, di mana kita masih kita sudah menganggap di wilayah Jawa Timur mungkin sudah istilahnya jarang ya ada kasus malaria. Ya, gitu. Ternyata masih ada 1.000 pasien per tahunnya di wilayah Madiun saat itu ya. Saat itu berarti ini memang penurunannya cukup signifikan, dan harapannya untuk nanti pada tahun 2030 ya Mbak ya itu bisa 0 kasus. Jadi tidak ada eliminasi malaria ya. Bukan hanya di Semarang tapi di Indonesia. Ya, amin semuanya. Amin. Kemudian nih Mbak Zulfa, kan mungkin teman-teman yang bekerja di puskesmas lainnya di wilayah Jawa Timur yang tidak memiliki kasus malaria itu penasaran nih atau ingin mengetahui kalau misalnya terkait program pemerintah daerah dalam penanganan kasus malaria ini seperti apa, mungkin dari nge-provide pengobatannya itu seperti apa, bagaimana, seperti itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagi saya. Oke, sebenarnya pemerintah daerah ya, baik itu pusat maupun Pemda daerah dan juga kami di Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana program ya, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan pasien, itu sebenarnya sama-sama bersinergi untuk bisa menangani malaria. Biasanya ada program-program yang memang dari pusat seperti penemuan kasus secara aktif maupun pasif, atau biasanya case detection ya, pasif itu bisa berupa MBS atau MFS ya sebutnya, seperti mass blood survey atau mass fever survey, itu kayak pengambilan sampel darah bagi penduduk yang baik dia memiliki gejala klinis maupun tidak gitu, yang biasanya mengalami demam kayak gitu. Jadi kayak survei secara besar-besaran kemudian di screening seperti itu Mbak. Kemudian untuk kalau dari dinas pastinya kan kita perlu adanya RDT ya, rapid test diagnostik untuk malaria, itu diperlukan sekali untuk penegakan diagnosa secara cepat dan tepat bagi penyakit malaria.
itu dinas pastinya mencukupi kebutuhan BMHP-nya. Selanjutnya, Pemda setempat juga mendukung dengan adanya inovasi kegiatan anti malaria, baik itu pendampingan, monef berkala, maupun secara dana APBD-nya. Nah, selain itu, ada juga kegiatan PE namanya, yaitu penyelidikan epidemiologi. Itu dia petugas dari kami, itu biasanya screening atau datang ke keluarga penderita untuk mengetahui riwayat perjalanan, kemudian pengecekan jentik rumahnya gitu. Terus banyak juga ada kegiatan yang meliputi lintas sektor. Lintas sektor di sini baik itu dari pemerintah daerah setempat atau pemerintah desa setempat ya, dengan meningkatkan kegiatan desa siaga seperti itu. Terus ada juga pojok surveillance namanya Mbak, kayak gitu. Kalau di desa-desa tuh ada. Kemudian ada juga dibentuk petugas posmaldes atau pos malaria desa. Seperti itu. Kita juga ada membentuk timnya. Kemudian kegiatan dari pemerintah daerah ada juga kegiatan spot check atau entomologi, yaitu yang untuk pengendalian vektor. Jadi dia kerjasama dengan lembaga pelatihan Murnajati biasanya kalau di sini itu untuk jentik-jentik nyamuk itu tadi. Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan MOU dengan Poltekkes Surabaya ya. Kita untuk meningkatkan kegiatan inovasi. Kalau di Puskesmas Gembarang ada yang namanya Dorlambu atau tidur dalam kelambu. Kemudian ada juga berkelanjutannya ada namanya pecel KLB, pencelupan kelambu itu dengan insektisida ya. Itu lumayan bisa membantu untuk menurunkan angka malaria. Terus yang pasti kita tetap menyalakan penyuluhan tentang malaria kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, baik itu posyandu lansia, kemudian melalui PKK, kemudian pertemuan desa, banner, poster, seperti itu tetap kita lakukan terus-menerus kepada masyarakat. Itu sih. Oke. Wow, berarti memang banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Itu dari, entah itu dari pusat ataupun dinkes daerah, kemudian dari Pemda juga ya Mbak ya, untuk mengurangi dan memberantas kasus malaria sendiri. Nah kalau misalnya ini saya kayak agak penasaran gitu ya Mbak. Mungkin teman-teman yang ada di IG Live ini, kalau misalnya ada pertanyaan terkait malaria, entah itu secara general atau misalnya penasaran dengan kasus malaria yang ada di Puskesmas Gembarang ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nah ini sebenarnya sedikit ada pertanyaan dari saya pribadi nih. Kalau misalnya di Puskesmas Gembarang sendiri, untuk awareness masyarakat terhadap kasus malaria ini seperti apa ya Mbak? Maksudnya dalam artian, kalau misalnya sudah terkena gejala klinis, akankah mereka itu langsung menuju puskesmas atau ya sudah perawatan di rumah saja dulu, apa seperti apa? Kan kadang ada tuh beberapa masyarakat yang mungkin mindsetnya masih ya sudah enggak apa-apa kalau misalnya sakit seperti ini, sakit biasa, padahal ternyata itu malaria seperti itu. Itu gimana Mbak, mungkin masyarakat yang ada di situ? Mungkin karena sudah pernah KLB ya Mbak di wilayah kami ya, jadi masyarakat sudah mulai aware sih sebenarnya. Jadi kita juga bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Jadi bagi masyarakat yang biasanya setelah pulang dari perantauan, setelah pulang dari mungkin luar negeri atau luar Jawa, mereka sudah dengan sadar diri itu biasanya melaporkan ke petugas desa setempat. Nanti petugas desa akan meneruskan ke petugas kesehatan kita, karena kita di setiap desa kan ada pustu atau puskesmas pembantu ya. Di situ setiap puskesmas pembantu ada tenaga kesehatan. Nanti di situ akan ada laporan. Setelah ada laporan bahwa warga A atau warga B baru pulang dari luar Jawa, nanti akan langsung kita follow up
ya, follow up untuk pasien agar bisa cek lab ke puskesmas utama, seperti itu biasanya. Jadi masyarakat juga sudah mulai sadar untuk lapor, petugasnya pun juga bergerak aktif agar bisa segera menangani, seperti itu. Jadi memang sudah ini ya, sistem teknisnya itu sudah bagus Iya, secara iya. realitanya, bahwasanya awareness dari masyarakatnya tinggi, kemudian juga sistem dari pemerintah tempat atau pemerintah daerahnya itu juga sudah baik, kemudian komunikasinya itu juga udah baik gitu ya, Mbak. Iya, benar Mbak. Oke. Untuk regimen terapi sendiri dari penyakit malaria itu seperti apa ya Mbak Zulfa? Ini kita refreshment lagi ya. Ya, refresh ya. Sebenarnya saya rasa teman-teman sudah pada tahu nih, kayak sebenarnya Mbak Firda udah tahu juga ini kayak ngetes saya ini kayaknya nih. Oke, untuk regimen terapi malaria sejak tahun 2004, obat pilihan utamanya itu untuk malaria yaitu ACT ya. Biasanya singkatannya ya, atau artemisinin based combination therapy. Jadi kombinasi dari derivat artemisinin. Obat ini dipilih memang untuk meningkatkan mutu pengobatannya yang sebelumnya memang banyak yang resisten terhadap kloroquine. Untuk malaria tanpa komplikasi itu biasanya ACT-nya yaitu berupa DHP namanya. Dihidroartemisinin pipiraquine ya, plus primaquine. Jadi kombinasinya itu. Untuk DHP sendiri itu sudah terdiri dari 2 kombinasi, plus satu lagi namanya primaquine. Seperti itu. Untuk dosis dari DHP itu diberikan selama 1-3 hari. Sedangkan untuk primaquine ini berbeda ya. Untuk falciparum dan nolesi itu hanya hari pertama, sedangkan untuk yang Vivax dan Oval itu diberikan 14 hari primaquine-nya. Seperti itu. Jadi beda. Kalau untuk DHP semuanya sama, kalau untuk yang primaquine tadi yang ada perbedaan. Dan yang perlu diingat bahwa primaquine ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan pada usia kurang dari 6 tahun. Jadi kalau pada ibu hamil dan pada usia kurang dari 6 tahun, terapinya hanya menggunakan DHP saja. Seperti itu. Halo? Ya, terapinya apa Mbak yang untuk ibu hamil dan kurang dari 6 tahun tadi? Itu berarti terapinya hanya DHP saja. Selama 1-3 hari. Untuk primaquine-nya kan tidak boleh ya. Oke, itu tadi sedikit refreshment ya, saya lupa sepertinya. Jadi memang untuk terapi malaria memang ini ya ACT yang untuk combination terapi tadi, di mana itu memang berbeda ya Mbak ya untuk jenis, misalnya yang jenis malaria yang Vivax sama yang falciparum untuk pemberian primaquine ya. Primaquine-nya, ya. Kalau untuk DHP-nya sama, ya. Oke. Nah, soal ini kebetulan ada pertanyaan, tapi nanti kita bahas di akhir sesi saja ya, Mbak Zulfa ya. Ya, oke Mbak, siap. Untuk selanjutnya nih Mbak Zulfa, artinya kan kita sebagai apoteker yang menyerahkan obat itu tadi, itu gimana sih caranya supaya untuk meningkatkan ketepatan atau mungkin kepatuhan pengobatan ke masyarakat? Karena kan ini juga tadi ada obat yang primaquine untuk malaria yang Vivax itu kan pemberiannya dalam 14 hari tuh. Ya, itu mungkin ada kasus di mana si pasien masyarakat ini tidak meminum obat secara rutin seperti itu. Itu bagaimana Mbak cara mengatasinya? Oke.
Peran apoteker dalam hal ini yang pasti pertama ketika pasien sudah terkonfirm kita menyiapkan obat sesuai dosisnya. Lebih baik berdasarkan berat badan ya, memang perhitungan dosisnya. Kemudian setelah obat kita siapkan, kita juga memberikan KIE kepada pasien, cara minum obat yang baik dan benar seperti apa gitu. Karena obat malaria ini bersifat mengiritasi lambung, jadi memang harus tidak boleh diberikan dalam perut kosong ya. Jadi pasien harus makan dahulu baru meminum obatnya. Kemudian kita juga harus menjelaskan efek samping yang mungkin terjadi. Biasanya yang lebih sering mual kayak gitu, mual, muntah, mungkin bisa sampai ada yang diare tapi jarang sekali. Kemudian mungkin interaksi obat juga harus kita pertimbangkan ya, interaksi obat yang mungkin terjadi, yang harus kita garis bawahi mungkin dengan obat-obat yang sering diresepkan lainnya. Seperti DHP, interaksi dengan paracetamol atau theophylline, itu bisa menurunkan efektivitas dari paracetamol atau theophylline itu sendiri. Jadi memang harus diatur agar minumnya tidak bersamaan ya, agar tidak mengganggu efektivitas dari obat lain. Kemudian ada juga waktu itu di tempat kami pasien jiwa ya, dia pasien jiwa dan mengalami malaria. Sedangkan obat dari DHP malaria itu sendiri dengan obat jiwa, yaitu carbamazepine ya, itu dia juga ada interaksi ternyata. Dia bisa menurunkan efektivitas dari DHP. Jadi ya itu memang harus kita atur ya jadwal minumnya agar tidak bersamaan. Kemudian kalau interaksi dengan makanan, dia ada juga interaksi dengan makanan berlemak atau dengan jus buah. Jadi memang harus diatur, jangan bersamaan dengan makanan tersebut. Dan untuk minum obat ini memang harus sampai tuntas ya. Apalagi kalau untuk yang seperti tadi Mbak Firda sampaikan harus sampai 14 hari, kadang pasien sudah merasa bosan. Mereka sudah merasa sudah enakan, jadi ya sudahlah nggak usah minum obat. Memang ada pasti ya, dari sekian banyak pasien pasti ada yang seperti itu. Jadi kita memang harus memberikan informasi berulang. Dan kita juga harus ikut mengevaluasi. Biasanya untuk ke-7, hari ke-14 seperti itu. Nah, di saat pasien diambil sampelnya itu, kita sekaligus memberikan informasi juga dan memberikan edukasi ke pasien. Terus diminum, Pak, agar memang parasitnya mati gitu. Nanti kalau masih ada ya Bapak harus ke sini lagi, harus minum obat lagi, seperti harus tetap kita informasikan seperti itu agar pasien bisa patuh dan tuntas minum obatnya seperti itu. Berarti memang ada ini ya pengecekan tes darah secara berkala ya Mbak ya? Iya Mbak. Supaya mengetahui terus secara berkala. parasit. Jadi memang di situ kesempatan kita sebagai apoteker untuk terus memberikan kajian kepada masyarakat atau pasien agar patuh dalam minum obat ya. Iya. Jadi penting sekali memang, apalagi kalau di puskesmas itu sebenarnya ada ya Mbak programmer beberapa penyakit itu ada programmer malaria ada sendiri. Jadi pentingnya kolaborasi tenaga kesehatan itu di sini. Jadi kita juga harus aktif menghubungi programmernya agar diinfokan gitu ketika jadwal pasien datang kapan, nanti kita sambil memberikan KIE-nya seperti itu. Jadi memang untuk sistemnya sendiri sudah cukup baik ya Mbak ya, dari yang awal terus masyarakat sudah mulai melapor, kemudian juga program dari pemerintah setempat, kemudian juga apabila memang pasiennya terkena malaria untuk sistem pengobatannya sudah baik gitu ya. Iya begitu Mbak. Nah ini selanjutnya tadi mungkin sudah sempat dijelaskan sedikit ya Mbak
Mbak Zulfa terkait program-program yang dari mungkin pemerintah ataupun ini terkait pencegahan dari malaria. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan untuk kita masyarakat awam gitu ya Mbak, teman-teman yang di sini ada yang dari tenaga kesehatan. Nah, ini gimana caranya kita supaya memberitahukan kepada masyarakat sekitar nih terkait pencegahan malaria ini Mbak? Oke, sih mencegah malaria ya untuk kita semuanya gitu. Yang pastinya kita harus waspada terhadap risiko malaria ya. Kemudian mencegah gigitan nyamuk sebagai vektornya kan tadi memang nyamuk ya, Plasmodium di nyamuk Anopheles betina. Yang jelas dengan mencegah gigitan nyamuk itu bisa dengan kita menggunakan lotion anti nyamuk atau repelan, kemudian tidur dalam kelambu itu tadi, kelambu berinsektisida ya. Terus pengendalian vektor itu tadi, sebagaimana pada DBD ya, kita juga inti sama-sama nyamuk walaupun jenis nyamuknya berbeda. 3M, menguras, menutup, mengubur, itu penting sekali. Kemudian biasanya yang lebih sering menggantung baju. Itu juga disukai nyamuk ya. Kemudian kita juga biasanya ada pembagian abate atau menabur larvasida ya di air. Abate itu yang bisa di bak kamar mandi kita. Kemudian ada juga biasanya program memelihara ikan pemakan jentik, itu juga bisa kita lakukan. Atau menanam tanaman pengusir nyamuk, itu juga bisa kita lakukan. Terus biasanya untuk warga atau masyarakat yang dia memang akan bepergian ke daerah endemik, itu ada namanya kemoprofilaksis ya. Jadi kita dengan mengkonsumsi obat, yaitu obatnya doxycycline dengan dosis 100 mg per hari, kita minum sebelum bepergian ke daerah yang endemik. Berapa lama minumnya? Mulai dari 1 hari sebelum bepergian sampai selama berada di sana sampai kembali. Yang jelas maksimal tidak boleh lebih dari 6 bulan kayak gitu. Itu bisa kita lakukan juga sebagai bentuk pencegahan malaria yang mungkin bisa terjadi. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa doxycycline ini tidak boleh untuk ibu hamil dan anak di bawah 8 tahun ya, kan tidak boleh ya, doxycycline kontraindikasi. Jadi kalau untuk ibu hamil dan anak-anak ya caranya ya selain yang kemoprofilaksis tadi ya, berarti masih bisa dilakukan. Dan yang pasti cukup istirahat dan makan bergizi, itu harus selalu kita lakukan. Itu ya. Oke, betul. Jadi memang dari kita sendiri ya, kita kan juga sebagai masyarakat ya, jadi memang harus ekstra. Jadi yang bahaya itu tidak hanya nyamuk demam berdarah, tapi malaria pun juga bahaya untuk kesehatan kita. Jadi mulai dari pencegahan seperti berusaha membunuh titik nyamuk di kamar mandi. Ya benar. Untuk tidak menggantung baju di belakang tidur. Ya, itu ya biasanya. Kita, iya. Itu kadang tuh ada habit-habit, ada habit-habit yang justru mengundang sarang nyamuk seperti itu kan. Nah, itu harus benar. Oke. Nah, ini Mbak Zulfa, sebelum kita tutup karena ternyata sudah menunjukkan pukul 37 nih. Nggak berasa ya. Ada satu pertanyaan ini dari yang ada di kolom chat. Iya, nggak berasa loh. Nah, ini dari pertanyaan dari Sarul Riyadi. Halo, selamat pagi Mbak Zulfa, Mbak Firda. Izin bertanya, saya pernah mendengar bahwa seseorang yang telah terkena malaria tidak akan pernah terkena lagi di kemudian hari. Apakah benar seperti itu? Bisa dijawab mungkin Mbak Zulfa, tadi juga sempat ada sedikit penjelasan ya. Oke, ya saya coba jawab ya Mbak. Kalau sebenarnya kan ini karena Plasmodium ya, Plasmodium ketika sudah memang
diberi pengobatan itu biasanya memang dalam sediaan makroskopiknya sudah tidak ditemukan lagi seperti itu. Tapi ketika kondisi tubuh kita memang rendah, kemudian memang kita mungkin berada dalam kawasan endemik, kemudian kita pun mungkin kurang menjaga kebersihan, seperti itu bisa saja kita terkena lagi sebenarnya, karena memang kebanyakan pada Kecamatan Gemarang sekarang ini itu penderita malarianya justru mereka yang sebelumnya sudah terkena malaria kayak gitu, sudah dinyatakan sembuh, sediaan makroskopiknya memang sudah tidak ada parasit lagi dalam darahnya, dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja kembali ke tempat endemis kayak gitu. Jadi dia terkena lagi saat pulang kampung sakit kembali, seperti itu rata-rata. Jadi sebenarnya masih aja bisa terkena kayak gitu. Jadi memang kita harus tetap waspada ya, walaupun sudah terkena atau belum, kita harus tetap waspada seperti itu. Oke, berarti memang perlu ya untuk dikomunikasikan dan diberikan edukasi juga ke masyarakat apabila memang masyarakat yang masih memiliki pemikiran bahwasanya kalau sudah terkena malaria pasti sudah aman gitu ya. Sudah aman gitu ya. Ya, belum tentu gitu kan. Kalau misalnya memang kita kembali ke daerah endemik ataupun ya bukan endemik pun tiba-tiba ada si nyamuk malarianya. Iya benar. Kita bisa aja ya. Dan kebetulan kondisi tubuh juga sedang tidak fit seperti itu, nah itu bisa terkena kembali. Oke, jadi seperti itu. Baiklah, ini sepertinya sudah di penghujung acara, Mbak Zulfa. Sudah. Ya, kalau nggak terasa. Ya. Mungkin izinkan saya sedikit meringkas. Iya, izinkan saya sedikit meringkas dari show kita pada kali ini ya Mbak Zulfa ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk malaria sendiri memiliki berbagai macam jenis ya Mbak Zulfa ya. Tadi ada 5 macam jenis. Kemudian juga gejalanya, kalau secara gejala klinis itu bisa dari demam akut tinggi, kemudian mungkin pegal-pegal, nyeri otot. Nah itu juga bisa termasuk salah satu gejala klinis dari malaria sendiri. Dan juga bahayanya dari malaria itu pastinya bahaya kalau misalnya tidak ditangani, karena itu adalah parasit, apalagi yang apabila terjadi pada hamil itu juga bisa meningkatkan kematian juga ya Mbak Zulfa ya pada kasus bayi apabila malarianya tidak tertangani. Nah untuk kasus malaria sendiri yang ada di Jawa Timur, khususnya di Puskesmas Gemarang itu memang sudah dilakukan program dari tahun 2008 ya Mbak ya, yang awalnya kasusnya dari 1000-an pasien dan alhamdulillah sekarang hanya tinggal 5 hingga 10 pasien saja, dan itu pun merupakan kasus malaria yang berulang ya, bukan malaria yang baru. Dimana harapannya di 2030 nanti bisa dari Puskesmas Gemarang sendiri bisa bebas malaria dan juga Indonesia ya Mbak ya, harapannya seperti itu. Amin. Kemudian dari program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat itu juga sudah memiliki banyak sekali program untuk mengatasi si malaria ini, dan juga kita ada program untuk sosialisasi ataupun supaya meningkatkan awareness dari masyarakat setempat. Dan ini dari ceritanya Mbak Zulfa tadi, syukur alhamdulillah kalau masyarakat sendiri sudah awarenessnya terhadap malaria itu sudah tinggi ya, jadi tidak saat terkena gejala saja baru lapor, tapi bahkan apabila dari berpergian ke daerah itu bisa langsung lapor gitu. Dari sendiri, nah ini yang mungkin refreshment untuk teman-teman ya, itu pastinya kita ada combination terapi ya Mbak Zulfa ya, tadi yang sudah kita sebutkan ada Demaquin sama Primaquin, di mana untuk Primaquin sendiri itu pemberiannya tergantung jenis dari malarianya sendiri. Kalau malaria vivax itu bisa 14 hari ya Mbak ya. Kalau misalnya sapi parem itu hanya diberikan pada hari pertama. Betul tidak Mbak Zulfa? Iya benar. Saya juga agak lupa gitu ya. Baik. Dan untuk Primaquin juga tidak boleh
kontraindikasi dengan ibu hamil dan juga anak-anak di bawah 6 tahun. Jadi hanya diberikan untuk BHP saja. Selanjutnya juga pastinya ya, peran apoteker itu untuk meningkatkan kepatuhan pada masyarakat itu bisa memberikan KIE secara berulang. Tadi kan sudah sempat dijelaskan juga ya sama Mbak Zulfa, jadi supaya pasien atau masyarakat yang memang mengkonsumsi obat malaria ini selama jangka waktu yang cukup panjang, misal 14 hari seperti itu bisa minum obat dan patuh dalam minum obat. Iya. Oke, dan tadi kesimpulan dari pertanyaan yang disampaikan salah satu rekan yang ada di Ajilas ini, apakah malaria bisa tidak bisa terkena kembali? Ternyata bisa terkena kembali. Iya. Ya, kita bagaimana kondisi tubuh kita, kemudian juga tergantung apakah kita dari daerah endemis tersebut. Iya, benar. Ya. Apakah ada yang salah dari semua? Sudah lengkap sekali conclusion-nya. Oke. Ada tambahan lagi, Mbak Zulfa, mungkin sebelum kita tutup nih talk show pada pagi hari ini? Mungkin sedikit tambahan ya. Kita sebagai nakes, mungkin kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya apoteker ya, paling tidak kita ya berusaha sebisa mungkin mengedukasi masyarakat dengan cara kita masing-masing gitu ya, dengan kita berada di mana, mungkin dari keluarga, dari lingkungan sekitar, sedikit demi sedikit kita berikan informasi sebisanya kita gitu ya. Itu salah satu bentuk kontribusi nyata kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya apoteker, seperti itu. Sudah itu aja Mbak Firda. Betul sekali ya, itu memang kadang kita yang berpraktik seperti itu menghadapi berbagai tantangan yang berbeda-beda gitu ya Mbak Zulfa. Jadi komitmennya sendiri itu akan berbeda-beda juga kepada kita berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan agar si pasien ini bisa meningkatkan kualitas hidupnya ya dengan sembuh atau merasa sehat lagi seperti itu. Baiklah Mbak Zulfa, ini sudah di akhir acara. Saya dari tadi ngobrol panjang lebar. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran Mbak Zulfa selaku narasumber Mbak Firda kali ini. Sungguh informasi dan yang sangat informatif dan edukatif pastinya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Zulfa. Terima kasih sama-sama Mbak Firda ya. Join live. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah join live. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara Ngobati di episode-episode lainnya. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Salam sejahtera. Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.